Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Fatahila dengan NIM 2402790 dari program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan tulangan menggunakan tabel dan grafik. Perhitungan tulangan plat beton menggunakan metode tabel dan grafik merupakan pendekatan praktis yang sangat populer di Indonesia, terutama dengan mengacu pada tabel legendaris dari PBI 1971, Peraturan Beton Bertulang Indonesia atau grafik modern berbasis SNI 2847. Nah, metode ini disukai karena Anda tidak perlu menghitung persamaan kuadratis yang rumit. Dari awal cukup mencari koefisien berdasarkan momen dan dimensi plat lalu mengonversinya menjadi luas tulangan. Yang pertama ada menentukan jenis plat lantai. Langkah utamanya itu, sebelum masuk ke tabel grafik, Anda harus tahu bagaimana plat tersebut menyalurkan beban. Caranya dengan membandingkan sisi panjang LY dengan sisi pendek atau LX. Nah, plat satu arah one way slab, jika LY per LX lebih dari 2, beban dominan disalurkan ke satu arah saja, sisi pendek. Ada plat dua arah two way slab, jika LY per LX kurang dari 2, beban disalurkan ke dua arah, sisi pendek dan sisi panjang. Nah, yang kedua, menghitung momen menggunakan tabel. Untuk plat dua arah, momen di lapangan tengah dan tumpuan ujung ditentukan menggunakan koefisien dari tabel berdasarkan jenis perletakan atau kondisi batas plat, apakah jepit penuh, jepit sebagian, atau bebas. Nah, rumus dasar momen tabel M sama dengan 0,001 kali Q kali L kuadrat LX kuadrat dikali X, yang dimana M itu momen, mencari momen, yang kalau Q itu beban total terfaktor, LX itu bentang pendek plat, X itu koefisien dari tabel yang berdasarkan rasio LY per LX. Nah, contoh praktisnya, jika Anda memiliki plat dengan rasio LY per LX sama dengan 1,2 dan kondisi plat terjepit penuh di keempat sisinya, Anda cukup melihat baris 1,2 pada tabel untuk mengambil koefisien X untuk momen tumpuan dan lapangan. Selanjutnya ada menghitung kebutuhan tulangan menggunakan grafik. Setelah mendapatkan nilai momen M dari langkah kedua, kita beralih ke grafik atau tabel rasio penulangan untuk mencari tahu berapa banyak besi yang dibutuhkan. Nah, langkah awalnya ada menghitung nilai kebutuhan K atau RN. RN itu nilai kebutuhan sama dengan MU per faktor reduksi dikali lebar plat dikali tebal efektif plat. Nah, sudah mendapatkan nilainya, kita menghitung luas tulangan yaitu AS dan jarak spasi. Nah, untuk rumus luas tulangannya yaitu P dikali B dikali D. Nah, jika sudah, ini bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya kita lihat langsung grafik dari tabel. Nah, perhitungan desain dengan menggunakan tabel-tabel. Sebagai perhitungan desain akan ditunjukkan perhitungan tulangan terhadap beban-beban yang diberikan, momen dan beban aksial pada suatu penampang. Dalam pembahasan perhitungan penampang pada paragraf 3 telah dijelaskan bahwa ada beberapa syarat batas di antara tegangan dalam tulangan yang dapat divariasikan. Contohnya kayak tadi panjang pendeknya kayak sudah dijelaskan tadi, ada plat satu arah dan ada plat dua arah. Nah, selanjutnya, namun untuk menentukan tulangan pada kolom di mana ukuran penampang serta beban aksial dan momen yang bekerja telah diketahui, lebih disarankan dengan menggunakan grafik-grafik. Pembagian tulangan pada kolom berpenampang persegi dapat dilakukan dengan dua cara. Tulangan pasang simetris pada dua sisi penampang, tegak lurus terhadap arah lentur, dan AS atau AS aksen sama dengan 0,5 U. Lihat gambar sebenarnya. Nah, seperti ini untuk pemasangan si tulangannya ya. Nah, selanjutnya ini ada
grafik kolom tulangan. Nah, saya pernah diajarkan oleh dosen saya seperti ini, dan untuk cara menghitungnya kita melihat dari grafik ini, dan ini ada batas-batasnya, batas lendutannya, dan ini ada angkanya. Tinggal tarik dulu saja. Nah, selanjutnya ini juga sama seperti yang tadi, grafik untuk kolom dengan tulangan pada seluruh sisi. Nah, untuk yang ini grafik untuk kolom dengan tulangan pada dua sisi kolom. Di sini ada kekuatannya. Ada untuk FC-nya ini tuh kalau nggak salah, FC-nya FC 15, FC 20, FC 25, FC 30, FC 35. Lebih dari FC 35 berarti tidak bisa. Nah, ini pun sama. Nah, penulangan pada dua sisi terutama digunakan pada beban momen lentur yang relatif besar dan beban aksial yang relatif kecil. Sebagian contoh yang mungkin ditunjukkan pada dua grafik. Nah, yang disusun kemudian sedemikian hingga dapat diterapkan pada seluruh mutu beton. Ini ada sumbu vertikal dinyatakan nilai PU sama dengan nilai ini adalah suatu besaran yang tidak berdimensi. Ini ada contoh soal ya. Sebuah kolom dengan ukuran lebar dan tingginya 300 kali 500 meter kuadrat persegi, 30 kali 50 cm. Nah, menurut gambar 9.10, kolom diberi beban aksial P aksen sama dengan 800 dan beban momen M sama dengan 240. Nah, mutu beton ini 25 MPa atau 250 kg per cm, dan FV nya momen faktor lanjutannya 400 MPa atau 4000 kilo. Nah, tentukan tulangan yang diperlukan dengan bantuan tabel-tabel. Nah, ada pun perhitungannya seperti P aksen sama dengan 800 kN atau 800.000 ton, 300 kali 500 150.000 mm persegi, dan FC nya 25 MPa. U nya yaitu 8.000 per 0,65 dikali 150.000 dikali 0,85 dikali MPa nya 25 menghasilkan 0,385 lebih dari 0,1, dan nilai nomor tetapnya 0,5 240 per 800 sama dengan 0,30 meter, dikonversi ke mili menjadi 300. Nah, menurut pada grafik pada gambar 9 buku grafik dan tabelnya bertulang yang memadai 1362 mm persegi atau 14 cm persegi per sisi. Nah, begitu. Mungkin cukup sekian ya video untuk pengenalan grafik untuk kolom tulangan pada seluruh sisi dan dua sisi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.